Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul,
kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali gereja kita di tempat ini, GBI Green Garden, selamat bergabung di dalam ibadah online kita pada Minggu pagi hari ini, karena saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang baik tentunya Bapak Ibu, amin. Biar di hari yang baik ini kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita penuhi hadirat Tuhan pagi hari ini dengan pujian sembah kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita buka hati sama-sama yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di situ pun kami tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami orang-orang yang terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan hanya Tuhan saja. Biar pagi hari ini Tuhan ketika kami beribadah bersama-sama keluarga kami membuka hati kami Tuhan. Kami angkat suara, kami buka hati untuk menyembah Tuhan. Di situ hadirat-Mu pasti memulihkan setiap kami. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Biar pada pagi hari ini Tuhan setiap kami datang dengan hati yang terbuka dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang hidup,
Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita goyangkan badan kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan ajarku berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini setiap kami yang mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, bersama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Amin. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sekali lagi saudaraku katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu luar biasa. Yang percaya katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, saudaraku,
Di situ kekuatan yang baru Tuhan berikan. Engkau yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ketika kami berdiam dalam hadirat Tuhan, kami mau terbuka apa adanya di hadapan-Mu. Kau melihat hati kami yang begitu rindu Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini mengatakan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbukalah kepada Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghapus bebanku, menantikan jawaban, menolakku untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku.
lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup. Amen. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi, yes Lord, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu ini Tuhan, jamah mereka, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami akui pagi hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Oleh karena itu berdaulat atas hidup kami. Ini hidup kami Yesus, kami serahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami memelekatkan hati kami. Bergantung kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan rencana yang ajaib. Rancangan yang luar biasa. Dan kami tahu masa depan kami penuh dengan pengharapan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan yang baik selalu menyertai kita. Bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Green Garden. Kembali kita bertemu lagi di ibadah online. Kami mengucap syukur kami tetap bisa melayani Bapak Ibu walaupun masih secara online seperti ini. Kami percaya, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan punya kuasa dimanapun kita berada. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa menikmati pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik. Kami bisa beraktivitas, semua organ-organ tubuh kami, anggota-anggota tubuh kami bisa kami gerakkan dengan sempurna. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami akan duduk diam untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu biar hanya apa yang ingin Tuhan sampaikan pagi hari ini boleh Tuhan sampaikan kepada jemaat GB Green Garden yang akan mendengarkan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi mereka, urapi hamba-Mu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Mujizat 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi tema hari ini adalah Mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau kita melihat mengenai 5 roti 2 ikan, pasti sebagian besar anak-anak Tuhan pasti mengerti jalan cerita dari 5 roti 2 ikan. Ya, secara garis besarnya adalah 5 roti 2 ikan ini Tuhan angkat, Tuhan mengucap syukur, dan Tuhan berdoa, dan 5.000 orang makan. Rame-rame semuanya tercukupi melalui mujizat 5 roti 2 ikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pagi hari ini pada Bapak Ibu adalah, apakah Bapak Ibu
percaya sama mujizat? Ya, saya ulangi. Apakah Bapak Ibu percaya dengan mujizat? Ya, saya catat di sini ada beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, dalam perjalanan rohani kita, ya kita kerap sekali berhubungan dengan yang namanya mujizat. Ya, jadi waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita memulai satu proses perjalanan rohani kita. Nah, di perjalanan rohani ini, kita selalu mengalami mujizat Tuhan. Sadar nggak sadar, besar ataupun kecil, itu tetap namanya mujizat Bapak Ibu. Nah, saya catat di sini adalah yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini mujizat Bapak Ibu ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10, perkawinan di Kana. Kita tahu semua ceritanya. Bapak Ibu bisa buka Alkitab, bisa lihat lagi kembali ya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Yang kisahnya ada di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Jadi singkat ceritanya, pegawai istana ini punya anaknya sakit Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu dia datang ke Tuhan, minta Tuhan sembuhkan anak ini, dan Tuhan hanya bilang, pergilah, anakmu hidup. Dan seketika itu juga demamnya reda, dan anak ini kembali pulih kesehatannya. Itu mujizat Bapak Ibu. Terus yang ketiga saya catat di sini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Ya, di Yohanes 5 ayat 1 dan 9 kita baca, kita tahu bahwa kisah cerita tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun di samping kolam, setiap kali kolamnya airnya bergerak, dia harus lari ke tempat kolam itu menceburkan dirinya supaya mujizat terjadi. Tapi kenyataannya adalah tidak ada yang menolong dia waktu air kolam itu sudah bergerak. Ya. Nah, waktu dia datang ke Tuhan Yesus, Tuhan hanya bilang kepada orang yang lumpuh ini, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga mujizat Tuhan terjadi dan dia berjalan. Terus mujizat yang terakhir saya catat di sini adalah, yaitu tema kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu ada di Markus 6 ayat 35 sampai 44. Ya, jadi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan kedua yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu adalah, apakah setiap anak Tuhan selalu mengalami mujizat? Ayo jawab, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Mungkin beberapa bilang, iya dong, semua anak Tuhan mengalami mujizat. Tapi ada beberapa yang bilang, saya ragu nih. Ada nggak yang mujizat yang terjadi dalam hidup saya? Nah, saya mau menekankan kepada Bapak Ibu sekali lagi di pagi hari ini adalah, ya, semua anak Tuhan pasti mengalami mujizat. Baik mujizat itu besar, baik mujizat itu kecil. Itu tetaplah namanya mujizat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus percaya dulu pagi ini. Setiap anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan selalu mengalami mujizat. Ya. Nah, saya kasih satu statement yang agak strong, agak kuat di sini adalah, jika Anda tidak percaya adanya mujizat, maka, mohon maaf ya, maka Anda bukanlah orang Kristen. Nah, karena kekristenan ini penuh dengan mujizat Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami mujizat, berarti kita bukan orang Kristen Bapak Ibu. Ya, jadi karena di Alkitab mencatat Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Nah, kita sebagai anak Tuhan atau murid Tuhan, kita pasti mengalami mujizat itu. Terkadang kita nggak sadar aja Bapak Ibu. Makanya pagi ini saya mau menekankan bahwa jika Anda tidak percaya akan ada yang mujizat, maka Anda bukanlah orang Kristen. Ya. Oke, kita masuk ke mujizat 5 roti 2 ikan. Sini agak panjang ya Bapak Ibu, di Markus 6 ayat 35 sampai 44. Saya akan baca keseluruhannya, nanti kita akan bahas poin-poin yang saya dapat rema bagaimana untuk kita bisa menuai mujizat 5 roti 2 ikan biar terjadi dalam hidup kita. Setuju? Yang mau mujizat 5 roti 2 ikan? Katakan yes. Amin ya. Oke. Markus 6 ayat 35 sampai 44 bunyi gini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, perhatikan ya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka,
berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, rema pertama atau poin pertama yang saya terima dari kejadian 5 roti 2 ikan ini adalah, pertama, kita harus peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, pertama yang harus kita lakukan, belajar, kita harus peka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya catat di sini di Markus 6 ayat 35-44. Saya sedikit mengulang Bapak Ibu. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, ingat, hari sudah mulai malam, tangkap ya, hari sekarang sudah mulai malam, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi, ya guys bawahi, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, itu guys bawahi semua. Terus kata murid-murid kepada Tuhan Yesus adalah, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, pertanyaannya adalah, sampai sini dulu Bapak ya, pertanyaan begini Bapak Ibu ya, sudah malam, banyak orang datang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, tapi waktu itu hari sudah malam dan posisi mereka ada di desa-desa dan kampung-kampung. Ya, coba bayangkan bagaimana caranya, ini kita sebagai manusia ya, kita membayangkan kalau waktu Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kita membayangkan gimana caranya Tuhan kasih mereka makan. Kita kan di tengah kampung-kampung atau desa-desa. Gimana kita mau bisa memberi makan 5.000 orang? Zaman itu saya percaya tidak ada mall, Bapak Ibu. Tidak ada restoran. Dan tidak ada ojek online yang bisa kita order makanan sebanyak 5.000 makanan ya, 5.000 buat kasih makan 5.000 orang. Jadi pelajaran yang saya terima di sini adalah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Buktinya apa Bapak Ibu? Sebagai murid Tuhan Yesus, murid-muridnya bilang kepada Tuhan Yesus seperti ini. Jadi murid Tuhan Yesus ini seolah-olah mau melepaskan diri atau melarikan diri dari tanggung jawab. Jadi dia bilang kepada Tuhan, pura-pura ngomong sama Tuhan gini, tempat ini udah sunyi dan hari sudah mulai gelap nih Tuhan, udah malam, suruhlah mereka semua pergi supaya mereka dapat pergi beli makanan masing-masing di desa-desa atau di kampung-kampung, supaya mereka suruh pergi aja Tuhan. Itu yang murid-murid inginkan. Itu yang menjadi kehendak pemikiran si murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus berkehendak berbeda. Di ayat 37 ditulis seperti itu, tetapi jawabnya kamu yang harus memberi mereka makan. Ya, jadi bukan suruh orang-orang berkumpul itu pergi dan cari makan sendiri. Enggak. Tuhan Yesus bilang kamu, yaitu murid-murid, yaitu kita. Kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, kita lihat lagi di sini khotbah saya bulan-bulan lalu ya, ada judul Not My Will But Yours Be Done. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tahukah saudara, kita sering melimitasi Tuhan sehingga pertolongan Tuhan seolah-olah terlambat untuk menolong kita. Jadi kalau kita belajar dari cerita 5 roti 2 ikan di Markus 6, 35 ayat 44 ini, kita harus belajar peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita memang seringkali sebagai manusia pengen
shortcut, kita pengen jalannya pintas biar satu pergumulan, satu masalah bisa kita selesaikan dengan akal pikir kita, plok, sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, karena kita di dalam Tuhan, ya, kita harus tahu, kita harus peka. Tuhan mau nggak seperti ini? Tuhan mau nggak sesuai apa yang kita lakukan? Kalau memang Tuhan nggak mau sesuai apa yang kita lakukan, kita jangan lakukan itu. Karena kalau kita lakukan itu terus, berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Setelah kita kepentok, kejedot, ya, mentok, baru kita minta tolong sama Tuhan. Ya, kembali lagi, khotbah-khotbah saya sebelumnya saya selalu mengajarkan, jangan sampai kita kepentok baru kita cari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Berjaga-jagalah senantiasa. Setiap saat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, simple sekali cerita ayat Markus 6 ayat 35-44 ini, Bapak Ibu bisa baca lagi ya, dan coba renungkan. Nah, mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan hal yang berbeda, ya. Tapi rema yang ditekankan di ayat 35-44 ini, 35-44 ini adalah kita harus tahu atau harus peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang kita selalu memikirkan dengan cara kita, solusi kita, biar cepat aja selesai. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Tuhan tidak menginginkan segala sesuatu tuh yang instan langsung terjadi. Tapi Tuhan mau kita belajar, proses demi proses kita lewati, step demi step kita lewati. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kita alami. Supaya apa? Supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Supaya rohani kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Poin kedua, Bapak Ibu. Poin kedua saya kasih rema untuk mendapatkan 5 roti, mengalami mujizat 5 roti 2 ikan ini, kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kita baca di Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti 2 ikan Tuhan. Nah, apakah kebetulan 5 roti 2 ikan? Kalau kita hitung, kita tambah 5 tambah 2 itu angkanya 7, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dapat hikmat, saya dapat rema waktu saya sedang menyiapkan firman ini adalah angka 7 ini berbicara hari di dalam setiap kehidupan kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari. Artinya apa? Dalam 7 hari ini kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur sekali lagi setiap hari di dalam Senin sampai Minggu 7 hari ini. Nah, di Lukas 17 ayat 11 dan 11 sampai 19, ya ada satu cerita seperti ini. Kejadian tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta di Yerusalem. Ya, ketika Tuhan sembuhkan mereka semua, tetapi ternyata hanya ada 1 orang saja kan yang kembali ke Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di Lukas 17 ayat 15-16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya, memuliakan Allah dengan suara nyaring, berarti bermazmur, bersyukur dengan kata-kata dia. Tersungkur di depan kaki Yesus artinya berlutut, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Datang ke dalam hadirat Tuhan dan mengucap syukur. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, Bapak Ibu, ayat ini sangat berapi-api ketika saya mendapatkan ayat ini gitu. Dan saya sendiri merasa sangat ditegur sama Tuhan. Ya, contoh begini Bapak Ibu ya. Ini bukan satu kebetulan ya. Mohon maaf ya. Sekali sebelum saya menyampaikan ini mohon maaf. Ini tidak bermaksud untuk menyinggung ya orang-orang. Kalau tersinggung pun ya udah mengucap syukur lah. Itu berarti Tuhan mau Bapak Ibu berubah ya. Ya saya menyampaikan apa yang saya mendapat tahukan aja. Jadi Bapak Ibu selama COVID ini ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar, kita sudah mengadakan yang namanya Unity Prayer. Di dalam Unity Prayer ini, pada awal mulanya, kita berdoa buat setiap pekerja, setiap jemaat-jemaat GB Green Garden yang terpapar
COVID-19. Kita berdoa tuh dari Senin terus sampai Minggu non-stop kita berdoa. Kita kumpul di Zoom setiap malam jam 8 kita mulai. Kita berdoa sampai semua poin-poin doa, pokok doa kita tuh habis. Nah, sekarang sudah nambah lagi gitu loh. Jadi setiap kali habis Tuhan tambahkan lagi. Setiap kali habis Tuhan tambahkan lagi. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini melalui ayat di Lukas 17 ini adalah kita jangan lupa bersyukur Bapak Ibu. Waktu kita sudah dipulihkan Tuhan, mungkin melalui COVID-19, mungkin melalui pergumulan kita, apapun, sakit apapun, sudahkah kita datang kepada Tuhan setiap hari? Kita mengucap syukur sama Tuhan? Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, aduh Pak, mengucap syukur itu seperti apa ya? Saya kasih contoh. Paling gampangnya adalah, mari bergabunglah dalam Unity Prayer GBI Green Garden. Di sini kita selalu standby jam 8. Mungkin dalam 1 minggu belakang ini kita ada beberapa hari yang memang kita tidak melakukannya karena ada kegiatan yang kita harus gabung dengan Rayon, kita harus gabung dengan doa-doa yang di Azusa Tower, Azusa Street ya di Amerika. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita awal mulanya melakukan Unity Prayer ini, kita berapi-api terus untuk mendoakan mereka yang sakit. Bahkan mereka yang sudah parah sekarang kita terus berdoa, kita menetes air mata, kita berdoa terus setiap hari. Nah, terus tiba-tiba ya Tuhan mengikatkan lagi di ayat Lukas 17 ayat 11-19 ini. Loh, ayo ingatkan mereka. Mereka yang sudah disembuhkan, mereka yang sudah dipulihkan, mereka yang sudah bebas sekarang, mereka yang sudah sehat sekarang. Di manakah mereka? Apakah mereka sudah mengucap syukur samaku? Apakah mereka sudah bersyukur Senin sampai Minggu, 7 hari dalam 1 minggu, setiap harinya? Wah, waktu saya dapat ini, waduh saya sempat bilang sama istri saya, waduh firman kali ini, khotbah kali ini kalau nyinggung orang gimana ya? Saya merasa nggak enak saya bilang gitu ya. Tapi saya pikir, istri saya dia bilang gini, ya nggak apa-apa, kalau memang itu yang Tuhan taruhkan, ya udah sampaikan saja. Oh ya udah saya bilang. Ya udah, jadi awal kan saya udah minta maaf dulu Bapak Ibu ya. Jadi kembali saya mengulang ya. Poin kedua yang saya terima di sini adalah bersyukur. 5 roti, 7 ikan. 5 tambah 2 adalah 7. 7 melambangkan hari dalam 1 minggu, Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, sudahkah kita setiap hari bersyukur sama Tuhan? Kalau nggak ngerti cara bersyukur sama Tuhan, kita ada Unity Prayer. Kita bisa berdoa di sana. Kita sama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kita sama-sama berdoa untuk meminta kemurahan Tuhan. Ya, mungkin sampai hari ini kita sudah tidak banyak lagi mendoakan yang COVID, tapi hari-hari ini kita banyak mendoakan Indonesia. Kita banyak mendoakan keadaan COVID di negara kita. Kita banyak mendoakan beberapa orang yang ada penyakit kanker. Kita banyak juga mendoakan generasi Yeremia di GBI Green Garden. Kita juga mendoakan para pengerja di GBI Green Garden. Banyak yang terus Tuhan bukakan untuk kita doakan ini, kita tulis. Tuhan bukakan untuk kita doakan, kita tulis. Bapak Ibu, setiap hari kita selalu antusias untuk mengikuti Unity Prayer ini. Karena di dalam Unity Prayer kita belajar untuk mengembalikan rasa syukur kita sama Tuhan. Kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, walaupun melalui Zoom, walaupun melalui online. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat 5 roti 2 ikan ini, bersyukurlah setiap hari. Bersyukur itu kata kerja, harus ada actionnya. Kalau kita sudah bersyukur kok, siapa kita udah bersyukur? Actionnya apa? Ya, itu harus jelas. Poin yang nomor 3 yang saya dapatkan di sini adalah unity atau kesatuan hati. Nah, kita lihat di Markus 6 ayat 39 sampai 41. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga
kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Bukankah ini yang namanya kul, Bapak Ibu? Ya, kita lihat ayat 39. Tuhan suruh mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Jadi berkelompok-kelompok itu adalah lebih dari satu orang. Bisa dua, kalau di sini dicatat ada 50, ada 100. Bukankah ini kul, Bapak Ibu? Ya, saya percaya sekali, ternyata zaman dulu itu sudah ada kul. Tuhan sudah menciptakan kul. Cuma kita nggak tahu aja. Ya, nah, di kul ini harus ada mujizat. Di kul ini harus ada unity, Bapak Ibu. Saya ulangi, di kul ini harus ada unity. Unity untuk apa? Untuk menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, unity itu artinya kita sepakat, seia, sekata, dan kita setuju. Ya, jadi dalam satu keunitian, kita tuh harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, juga kita saling memikirkan orang-orang di dalam kelompok kul kita. Unity itu juga artinya kita menghargai keberagaman dan menerima, Bapak Ibu. Ya, bukan sebaliknya. Perhatikan ya, ini sering terjadi di dalam kul atau di dalam sebuah kelompok-kelompok ya. Kita harus adanya keberagaman dan menerima, bukan sebaliknya menjelekkan atau menyombongkan diri. Jadi waktu kita berkumpul dalam satu kelompok hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ini bukan waktunya kita show off. Ini bukan waktunya kita menyombongkan diri. Enggak. Ini waktunya kita saling berdoa, saling mengisi apa yang menjadi kelemahan orang ini. Kita support mereka, kita bantu mereka, kita dorong mereka, kita doakan mereka. Jadi bukan kita menggosipkan mereka, bukan kita mengata-ngatain mereka. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan itu, mujizat 5 roti 2 ikan ini nggak akan terjadi. Karena di dalam kul ini tidak ada unity. Ya, nah, saya juga catat di sini ya. Ya tadi ya, saya bilang gosip ya. Nah, itu nggak boleh gosip. Terus kita ingat nggak, Bapak Ibu, kejadian di Menara Babel? Ya, Menara Babel ini berbicara tentang manusia yang mendirikan satu menara mau dibikin tinggi sampai langit. Tujuannya apa sebenarnya, Bapak Ibu? Mereka mau menyombongkan diri bahwa mereka bisa membangun menara segitu tingginya sampai mereka bisa ketemu sama Tuhan, kata mereka. Tapi Tuhan nggak suka kesombongan seperti itu. Nah, Tuhan di sini ditulis adalah Tuhan menggagalkan apa yang mereka lakukan. Kejadian 11 ayat 5 sampai 7. Ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi Bapak Ibu, unity sangat penting. Di dalam kul, unity itu sangat penting. Ya, di dalam berkelompok, saya mengerti terkadang terjadi namanya cekcok. Terkadang terjadi karena pergesekan. Tapi Bapak Ibu, pergesekan ini atau cekcok ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hikmat bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, jangan sampai di dalam satu kelompok kita malah menjelek-jelekkan orang lain. Wah, kita, waduh, orang ini gini, orang ini begini, katanya dia begitu, tapi mana tingkah lakunya, Pak, suka. Oh, salah, Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah memulai memasukkan roh pemecah belah di dalam kul kita. Kalau roh pemecah belah itu terus dipupuk, dikasih makan terus, dikasih terus setiap minggu kita kasih, wah, orang ini hari ini gini nih, wah, tuh orang hari ini dia kena kecelakaan tuh, wah rasain tuh dia. Wah hari ini orang itu bisnisnya sepi nih, wah rasain dia segala macam. Dipupuk terus, lama-lama terjadilah yang namanya roh pemecah belah itu menguasai satu kelompok dalam kul ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak ada unity dan mujizat 5 roti 2 ikan tidak akan terjadi sama sekali. Ya. Nah, saya tulis di sini, di dalam kul harus ada unity. Markus 6 ayat 39. Nah,
Di Markus 6 ayat 39 ini saya tulis di sini ada roti atau firman Tuhan. Ya. Terus di Markus 6 ayat 41 itu roti yang melambangkan firman Tuhan itu dibagikan kepada semua kelompok orang di dalam kul. Jadi waktu di dalam kul itu harus ada roti. Roti itu bisa dilambangkan sebagai firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang harus dibagikan kepada setiap orang supaya mereka dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ya, waktu mereka dikenyangkan oleh firman Tuhan, ada mujizat 5 roti 2 ikan terjadi atas hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, mau nggak mengalami mujizat 5 roti 2 ikan? Kalau mau, harus ada unity, harus bergabung di dalam kul. Ya, karena kalau kita tidak bergabung di dalam kul, kita akan jauh sama yang namanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita akan jauh sama mereka. Waktu kita jauh sama mereka, kita tidak bisa saling mendoakan. Waktu kita bilang, aduh saya nggak mau lagi ngikut ini, aduh saya nggak mau malas ngikut ini. Hati-hati Bapak Ibu, itu sudah mulai ada benih-benih yang ditabur oleh roh-roh jahat. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu. Ya, dalam unity ada yang namanya 5 roti 2 ikan. Dalam unity ada mujizat 5 roti 2 ikan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengulang secara singkat saja pagi hari ini apa yang kita pelajari dari mujizat 5 roti 2 ikan. Yang pertama adalah kita harus peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus peka. Jangan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Kalau keinginan saya, apakah keinginan saya sesuai dengan keinginan Tuhan? Tanya sama Tuhan. Belajar untuk peka sama Tuhan. Not my will, but yours be done. Ya, bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Terus poin kedua, saya mengajarkan untuk kita bersyukur melalui kisah 5 roti 2 ikan. 5 tambah 2 adalah 7. 7 itu adalah melambangkan hari dari Senin sampai Minggu. Ya. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Di ayat terakhir di Markus 6 itu ayat terakhir waktu Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan mengangkat dan menengadah ke langit. Ya, itu artinya Tuhan bersyukur atas berkat yang sudah kita terima, dan waktu dia menengadah ke langit, dia berdoa, dia mulai memecahkan roti itu, dia mulai membagi-bagikan ikan itu, terjadilah mujizat. 5.000 orang laki-laki itu semuanya dapat makan. Mereka nggak perlu ke desa-desa, mereka nggak perlu ke kampung-kampung. 5.000 orang yang dapat makan itu di Alkitab dicatat hanya laki-laki, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada yang datang dengan istrinya? Kita kali 2, 5.000 kali 2 sudah 10.000. Bagaimana kalau yang datang ada juga dengan anak-anaknya? Ada 1 anak, ada 2 anak. Bapak Ibu hitung sendiri. Jadi mujizat Tuhan, 5 roti 2 ikan itu luar biasa. Ya. Kembali lagi ke poin nomor 2, harus bersyukur. 7 hari, Senin sampai Minggu harus bersyukur. Ya, kita ada unity prayer di Zoom, boleh minta Gembala Kul untuk menanyakan linknya apa Pak, kodenya apa Pak, saya mau ikut bergabung. Boleh, kita mengundang jemaat untuk bergabung juga dalam unity prayer ini. Oke, kita belum tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui unity prayer ini. Mungkin ini cikal bakalnya menara doa kita belum tahu. Tapi mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Kita lakukan buat Tuhan. Oke? Itu arti dari kata bersyukur. Dan poin ketiga adalah unity. Dalam unity itu duduk berkelompok-kelompok. Firman Tuhan Markus 6:39 ayat 41. Harus duduk, Tuhan kumpulkan mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Dan mereka mulai dibagikan sama Tuhan roti yang Tuhan sudah menengadah ke langit, dibagikan roti dan ikan. Itu berbicara adalah di dalam satu kul, ya, karena kelompok kul itu harus ada unity. Di dalam unity kita tidak boleh yang namanya menyombongkan diri, kita tidak boleh menuduh orang, kita tidak boleh gosip, ya Bapak Ibu, walaupun semakin digosok makin sip kata orang dunia, tapi kita tidak boleh gosip. Tapi yang harus kita lakukan adalah saling membackup satu sama lain, saling mendoakan satu sama dengan yang lain. Unity juga berbicara kita sepakat seia sekata.
Ya Bapak Ibu, jadi harus betul-betul satu di dalam keunitian di dalam kul, sehingga kita akan nanti menerima yang namanya mujizat 5 roti 2 ikan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Sedikit pengumuman saja Bapak Ibu, mohon doanya kita tanggal 5 Desember akan melakukan ibadah secara offline di GBI Green Garden ya, di gedung PBM kita. Jemaat GBI Green Garden pasti tahu ya. Nah, jadi tolong doakan, kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu prokes-prokes yang ketat ya, kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Doakan biar semuanya menjadi lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Doakan juga sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk melakukan ibadah ini, pelayan-pelayan Tuhan. Mohon doa Bapak Ibu supaya kita tetap berapi-api dalam pelayan Tuhan di dalam wadah GBI Green Garden ini. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 5 Desember secara offline. Nanti akan ada form yang Bapak Ibu harus isi, ya, akan dibagikan melalui kul. Ya, mohon maaf kalau yang tidak mengisi form ini tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah offline. Karena kita harus mendata, ada kuota yang harus kita penuhi sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapak Ibu, mohon mengerti. Bapak Ibu, bukannya kita tidak mau buka sebebas-bebasnya. Kita mau waktu kita datang beribadah offline, kita saling menjaga, kita saling merasa nyaman waktu kita beribadah bertemu sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Sekian firman Tuhan dan pengumuman secara singkat. Sebelum selesai, saya mau tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Biar apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Biar mereka semua mengalami yang namanya mujizat 5 roti 2 ikan. Biar mereka mengetahui apa yang Tuhan mau. Mereka mulai belajar peka sama Engkau Tuhan. Mereka mulai belajar bersyukur setiap hari. Mereka mulai Tuhan membangun satu keunitian di dalam kul Tuhan. Mungkin bagi mereka yang belum mengikuti kul Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka, dorong mereka untuk masuk ke kul, dorong mereka untuk mengalami unity, sehingga mereka mengalami mujizat 5 roti 2 ikan di dalam kehidupan mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, biar Tuhan terus menyertai setiap langkah-langkah kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Rumah yang baik, kendaraan, teman, sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan. Makan minum kami ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Kami bersyukur. Bapa ajarkan kami ya Tuhan. Terus berpegang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa kasih karunia-Mu tidak berkesudahan dan kami disediakan tempat yang kekal di dalam rumah-Mu yang kekal ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah selama hidup kami di bumi ini ya Tuhan, kami tetap membaca firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat kami, GBI Green Garden, mulai dari gembala kami ya Tuhan, Pak Freddy Halim, para pengerja, para jemaat. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan, berjalan sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kami juga tak lupa ya Tuhan berdoa bagi gembala rohani kami Pak Niko beserta keempat wakil. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan untuk mengorganisasi, mimpin ya Tuhan GBI ya Tuhan Gatot Subroto, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat bagi mereka. Kami tak lupa juga ya Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia pada masa-masa COVID ini ya Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil, para menteri, para anggota DPR, MPR, sampai kepada para wali kota, bupati, gubernur ya Tuhan, sampai kepada kepala suku, sampai kepada kepala keluarga. Tuhan berkati kami. Seluruh kehidupan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan memimpin. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera sukacita. Berkati semua sektor ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan bernegara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau dahsyat bagi Indonesia. Engkau memberkati kami dengan dahsyat. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan terang. Biarlah gereja-Mu menjadi teladan. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan Yesus menjadi ya Tuhan Yesus penghiburan dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, baik di pedesaan, baik di pedalaman, di kota ya Tuhan. Mereka semua bekerja di dalam nama-Mu. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Juga para jemaat ya Tuhan. Di dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami semua membutuhkan Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus ya Tuhan Yesus menaungi kami ya Bapa. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.